Siapa yang membayar pajak terbesar? Kita akan membagi kelompok untuk mempermudah dalam penjelasan berikutnya. E adalah employee pegawai. S adalah self-employed, bekerja bisnis, usaha kecil, atau spesialis seperti dokter, pengacara, agen properti, atau bintang olahraga, dan lain sebagainya. B adalah big business owner, pemilik usaha besar dengan 500 pekerja atau lebih. I adalah investor, investor aktif, bukan investor pasif. Kelompok ini menunjukkan siapa yang membayar pajak paling banyak dan paling sedikit. Subscribe dan lanjut episode 11. Persentase pajak yang dibayar dari masing-masing kelompok. A 40%, S 60%, B 20%, I 0%. Jadi setelah berlakunya The Current Tax Payment Act 1943, siapapun yang bekerja untuk uang akan membayar pajak paling besar. Ya, karena itulah aturan uang nomor 1, ayah kaya, adalah ayah kaya tidak bekerja untuk uang. Jadi, investor profesional membayar pajak paling sedikit. Ya, saya seorang investor. Saya mempunyai program pensiun. Saya berinvestasi melalui pensiun perusahaan saya. Dan saya mempunyai portofolio kecil yang terdiri dari saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Saya mendapat laha bebas pajak. Dan saya mantan anggota militer serta merapanyai pensiun militer. Apakah saya berada dalam kelompok? Tidak. Ada kemungkinan adalah investor pasif. Investor profesional itu berbeda. Bayangkan hal ini seperti ini. Seorang pemain golf terbesar dalam sejarah adalah Tiger Woods. Meskipun saya menggunakan tongkat golf milik Tiger Woods dan memakai baju dan sepatu Tiger Woods, saya tetap saja tidak akan pernah menjadi pemain golf profesional seperti Tiger Woods. Subscribe dan lanjut episode 19. Konsumen versus produsen. Bayangkan kelompok E, S, B, dan I dari segi konsumsi dan produksi. Seseorang di kelompok E memproduksi apapun yang bisa diproduksi sendiri dan mengonsumsi jumlah yang sama. Seseorang di kelompok S memproduksi sedikit lebih banyak kalau mereka mempunyai beberapa pegawai dan mengonsumsi lebih sedikit daripada yang dia produksi. Akan tetapi, seseorang di kelompok B atau I memproduksi jauh lebih banyak daripada yang dia konsumsi. Di kelompok B, dia menciptakan ratusan atau ribuan lapangan kerja. Dan di kelompok I, dia memproduksi energi, makanan, serta perumahan. Mereka tetap hanya mengonsumsi jumlah yang sama dengan seseorang di kelompok E atau S. Pemerintah mendorong dan mengganjar kegiatan itu melalui keringanan pajak, karena sang produsen menstimulasi ekonomi dan memproduksi makanan, bahan bakar, serta perumahan yang dibutuhkan warga negara untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan produktif. Itu. Subscribe dan lanjut episode 20. Kelompok B dan I. Ada orang kaya di keempat kelompok ini. Ada banyak pegawai kaya dan spesialis yang bekerja sendiri seperti dokter, pengacara, bintang olahraga, dan artis yang kaya. Di kelompok E dan S ada orang kaya dan miskin. Orang-orang paling kaya di dunia hidup di kelompok I. Tidak ada orang miskin di kelompok I. Jumlah kekayaan yang mereka miliki mungkin bervariasi, tapi tidak ada yang miskin. Jadi, mengapa mereka memburser pojok paling sedih bila mereka kaya? Karena aturan emas. Dia yang memiliki emas membuat aturannya. Jadi, Anda bermain menurut aturan kelompok I? Betul. Dan Anda pun bisa melakukannya. Aturannya tidak bersikap diskriminatif. Dan aturan untuk kelompok E berbeda, sangat berbeda. Berapa lama yang Anda butuhkan untuk sampai di kelompok I? Agak lama. Tidak ada hal yang terjadi dalam semalam. Subscribe dan lanjut episode 21. Pada 1973, saya kembali dari Vietnam. Ayah miskin menyarankan saya melanjutkan pendidikan, mengambil gelar master, dan menjalani hidup saya di kelompok E. Ayah kaya menyarankan saya mengambil kursus investasi real estate agar suatu hari bisa menjalani hidup di kelompok I. Apa yang Anda lakukan? Saya melakukan keduanya. Saya terbang untuk marinir pada siang hari dan mulai mengikuti sekolah malam untuk meraih gelar MBA. Saya juga mengambil kursus 3 hari tentang investasi real estate. Apa yang terjadi? Saya mengundurkan diri dari program MBA itu setelah 6 bulan. Mengapa? Ada banyak alasan. Salah satunya adalah instrukturnya. Instruktur pada program MBA ini tidak mempunyai pengalaman dunia nyata. Mereka adalah guru profesional yang mengajar di kursus bisnis. Subscribe dan lanjut episode 22. Instruktur kursus real estate tersebut adalah investor real estate sungguhan. Dia mengilhami saya untuk belajar. Instruktur MBA membosankan. Instruktur real estate mengajari saya tentang kelompok I. Instruktur MBA mengajari saya tentang kelompok I. Setelah 6 bulan, saya mengundurkan diri. Karena saya tahu saya ingin kemana. Saya ingin suatu hari menjalani hidup di kelompok I sebagai seorang investor profesional. Biaya kursus real estate 3 hari itu $35, yang bagi saya, saat itu, adalah separuh pendapatan bulanan saya sebagai seorang pilot marinir. Kursus itu tidak memberi jawaban kepada saya. Kursus itu mengajari saya apa yang perlu saya pelajari
dan apa yang perlu saya lakukan setelah kursus itu selesai. Hari ini, saya masih seorang siswa dan masih belajar. Apa yang Anda peroleh dari investasi $35 tersebut? Jutaan dolar. Yang paling penting, saya belajar menggunakan utang dan pajak untuk menjadi kaya. Subscribe dan lanjut episode 2-3. Utang dan pajak membuat Anda kaya? Ya, dan ini adalah utang dan pajak yang sama yang membuat kebanyakan orang menjadi miskin. Utang dan pajak membuat orang-orang yang memiliki pendidikan keuangan menjadi lebih kaya. Pengetahuan yang saya peroleh dari kursus senilai $3 tak ternilai. Apakah saya perlu bersekolah lagi? Jenis sekolah yang kamu pilih tergantung pada kelompok mana yang kamu inginkan untuk menjalani hidup. Saya ingin menjalani hidup di kelompok I, kelompok yang sama dengan tempat orang-orang terkaya tinggal. Begitu menyelesaikan kursus real estate selama 3 hari itu, saya terus belajar dan terus mengikuti kursus. Saya senang belajar di kelompok I. Subscribe dan lanjut episode 24. Menurut Anda, apakah orang perlu mengikuti program MBA? Tentu, terutama hari ini. Program MBA memberikan fondasi yang kokoh untuk semua kelompok. Begitu lulus, Anda bisa memutuskan di kelompok mana Anda ingin hidup. Camkan bahwa yang menentukan kelompok bukan profesinya. Contohnya, seorang dokter bisa saja menjadi karyawan di kelompok E, dokter yang membuka praktek pribadi di kelompok S, dokter yang membangun rumah sakit di kelompok bisnis, dan investor pribadi di kelompok investor. Perbedaannya adalah pola pikir, keterampilan, dan pendidikan keuangannya. Kalau ingin menjalani hidup di kelompok B dan I, Anda harus tahu cara menggunakan utang dan pajak untuk menjadi lebih kaya. Subscribe dan lanjut episode 25. Bila pernah menonton program TV Shark Tank, Anda tentu melihat apa yang dilakukan orang-orang nyata di kelompok I. Mereka mengamati investasi, bisnis, atau real estate, dan perusahaan rintisan, lalu memutuskan apakah produk dan pengusahanya layak didanai. Apakah itu yang dilakukan orang-orang kelompok I? Ya, itu adalah hidup yang menyenangkan. Itu pastinya lebih menyenangkan daripada bekerja. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk sampai ke kelompok I? Saya berusia 47 tahun dan Kim 37 tahun ketika kami bebas secara finansial. Ada banyak gelombang di sepanjang perjalanan. Kim dan saya pernah menjadi tunawisma selama beberapa waktu. Dalam prosesnya, kami tidak saja meraih kekayaan dan kebebasan, tapi juga mendapatkan pendidikan, pengetahuan, kearifan, pengalaman, dan teman-teman yang berpikir seperti kami. Berapa lama waktu yang saya butuhkan? Itu tergantung Anda. Saya pernah bertemu dengan sejumlah orang berbakat di kelompok I. Saya tidak berbakat, jadi saya butuh waktu. Kim berbakat, dia mencintai kehidupannya di kelompok I. Subscribe dan lanjut episode 26. Pajak adalah insentif. Maksud saya orang-orang di sisi E dan S dari kelompok cash flow membayar persentase pajak tertinggi. Orang seperti Tom tak bisa berbuat banyak untuk mereka, kecuali mereka bersedia terlebih dahulu berinvestasi pada pendidikan keuangan. Saya sudah bertemu dengan begitu banyak akuntan, pengacara, dan dokter sukses yang mengatakan kepada saya dan Tom, Anda tidak bisa melakukannya di sini. Dimanapun kami berada di dunia, beberapa pakar akan mengangkat tangan dan berkata, Anda tidak bisa melakukannya di sini. Itu tidak legal. Masalahnya para pakar ini terkunci dalam pola pikir kelompok mereka. Dibutuhkan pendidikan keuangan untuk pindah dari sisi kiri, sisi E dan S, ke sisi B dan I. Subscribe dan lanjut ke episode 27. Pada 1994, setelah saya dan Kim berhasil masuk ke kelompok I, dia dan saya membentuk The Rich Dad Company di kelompok B. Tujuan mendirikan The Rich Dad Company adalah untuk menyediakan pendidikan keuangan bagi mereka yang ingin bermigrasi dari kelompok E dan S menjadi B dan I. Sebagaimana Anda ketahui, tidak ada jaminan bahwa seseorang akan berhasil masuk ke kelompok B dan I. Produk pertama kami adalah permainan cash flow yang dirilis pada 1996, diikuti oleh Rich Dad Poor Dad pada 1997. Pada tahun 2000, Rich Dad Poor Dad masuk daftar The New York Times Best Sellers dan bertahan dalam daftar itu selama lebih dari 6 tahun. Sebulan kemudian, Oprah menelepon dan saya menjadi tamu di acara TV Oprah selama 1 jam. Hari itu mengubah hidup saya dan arah yang ditempuh The Rich Dad Company. Subscribe dan lanjut ke episode 28. Orang sering mengatakan kesuksesan saya diraih dalam semalam. Dalam hal tertentu, itu benar. Dalam hanya 1 jam berbicara dengan Oprah dan jutaan penggemarnya, menceritakan kisah tentang kedua ayah saya, yang satu kaya dan yang satu lagi miskin, dan pentingnya pendidikan keuangan, saya yang tadinya tidak dikenal menjadi terkenal di seluruh dunia. Namun, saya tegaskan kembali, saya melakukan banyak kerja keras dan banyak belajar. Kata penutup tentang pajak.
Alasan Gubernur Mitt Romney membayar pajak 13% dan Presiden Obama membayar 30% adalah Romney beroperasi dari kelompok B dan I. Barack Obama beroperasi dari kelompok A dan S. Mereka melihat dunia secara berbeda. Itulah kekuatan pendidikan keuangan yang sebenarnya. Subscribe dan lanjut ke episode 29. Insentif. Ketika saya dan Tom mengajar bersama, di panggung di seluruh dunia, dia menjelaskan bahwa pajak dan keringanan pajak adalah insentif. Dan setiap insentif berbeda untuk setiap kelompok yang berbeda. Contohnya, orang-orang di kelompok A dan S akan memberi respons pada insentif uang yang lebih banyak, pendapatan yang lebih besar, bayaran dan bonus yang lebih tinggi. Mereka yang berada di kelompok A dan S bekerja untuk uang. Orang-orang di C, Z, dan I bekerja untuk insentif pajak. Mereka menghasilkan lebih banyak uang secara tidak langsung melalui keringanan pajak. Contohnya, orang-orang kelompok B menerima keringanan pajak bila mereka mempekerjakan orang. Pemerintah melakukannya karena pemerintah harus menyediakan lapangan kerja. Akan ada aliran uang pajak berkelanjutan yang masuk ke kas pemerintah dari slip gaji karyawan. Jadi, pemerintah menawarkan insentif berupa pajak rendah. Ada pengusaha Elon Musk. Dia menerima keringanan pajak dalam jumlah miliaran dolar dari beberapa negara bagian dan dari pemerintah AS. Subscribe dan lanjut ke episode 30. Insentif pemerintah. Bahkan kelompok pegawai dan usaha kecil pun menerima insentif pajak. Di Amerika Serikat, contohnya, orang-orang yang membeli rumah boleh mengurangi pengeluaran bunga pada pengembalian pajak mereka. Siapa yang menabung untuk pensiun bisa mengurangi investasi mereka melalui IRS, RRSPs, dan superannuation. Orang-orang beri sedekah bisa mengurangi donasi mereka. Itu semua adalah insentif pajak dari pemerintah. Kelompok bisnis dan investor menerima lebih banyak insentif pajak dari pemerintah, karena kegiatan yang berlangsung di kelompok itu mempunyai fungsi yang membantu pemerintah melaksanakan tugas memperbaiki ekonomi, menyediakan lapangan kerja, dan menyediakan makan makanan, energi, dan bahan bakar untuk warga negara, serta dunia usaha. Subscribe dan lanjut episode 31. Sekarang Anda mungkin memahami mengapa Tom Wheelwright lah penasihat pajak dan asisten saya untuk saat ini. Dia memastikan melakukan hal-hal yang tepat dalam bisnis. Alasan Tom menjadi penasihat pribadi saya adalah setiap investasi atau usaha itu berbeda. Sebagian besar kesepakatan tidak membuahkan hasil, dan kami menolaknya. Namun, kami melakukan uji kelayakan pada setiap peluang usaha atau kesepakatan properti yang kami peroleh. Dan kami menjadi pintar bersama. Ingat hal ini. Orang-orang yang mengatakan, Anda tidak bisa melakukannya di sini, kemungkinan menjalani hidup di kelompok pegawai atau wirausaha. Jadi betul, sebagian besar dari mereka tidak bisa melakukannya di sana. Namun Anda bisa, bila Anda berinvestasi pada pendidikan keuangan Anda untuk kelompok bisnis dan investor. Subscribe dan lanjut episode 32. Anda tidak bisa melakukannya di sini. Bila saya mendengar perkataan itu, saya mendengar orang yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa melakukannya dalam situasi mereka. Mereka benar. Untuk melakukan apa yang Robert dan saya lakukan, Anda harus mengubah situasi Anda. Contohnya, seseorang yang menyewa rumah tidak bisa mengurangi pembayaran rumah mereka. Sementara, seseorang yang memiliki rumah bisa bunga. Jadi, untuk mengurangi pembayaran rumah, seseorang harus mengubah situasinya dari seorang penyewa menjadi seorang pemilik rumah. Hal sama berlaku untuk pengurangan lain, kredit dan manfaat pajak. Seseorang harus menempatkan diri dalam situasi yang tepat untuk memperoleh manfaat pajak. Bila mereka melakukannya, tak peduli kaya atau tidak, mereka akan memperoleh manfaat pajak. Orang kaya belajar menempatkan diri dalam situasi yang tepat, lebih sering daripada orang miskin dan kelas menengah. Di bagian lain video ini, kami akan membimbing Anda dari kesepakatan nyata yang pernah dibuat oleh saya dan Kim Katan yang tidak bisa dibuat oleh pegawai dan wirausaha. Subscribe dan lanjut ke bagian berikutnya.